Shalom. Mari bersama kembali kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hosea pasal yang keempat. Kitab Hosea pasal yang keempat. Ayat yang pertama mulai. Fokus kita nanti ayat yang terkenal adalah ayat yang ke-6 ya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah. Menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir, jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir, jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Bahwa dari cerita ini fokusnya adalah imam yang salah. Imam yang tidak mengajar umat Allah dengan benar. Ya, jadi satu negeri akan mengalami bencana ketika imam atau pemimpin rohani itu tidak mengajar firman Tuhan dengan benar. Nah, kita lihat ayat per ayat sekarang. Dari ayat yang pertama, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Bahwa umat Tuhan di sini, ini berbicara tentang umat Tuhan di Israel, ya. Kitab Hosea berbicara tentang umat Tuhan di Israel, bukan di Yehuda. Dikatakan umat Tuhan di Israel ini tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Saya lebih fokus kepada tidak ada pengenalan akan Allah. Karena ketika kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka secara otomatis kesetiaan dan kasih juga tidak akan ada. Ya. Jadi tidak ada pengenalan akan Allah. Banyak orang mungkin menganggap hal ini remeh. Tetapi kita lihat bahwa ketika tidak ada kesetiaan, setia, kita seringkali membahas hal ini, setia kepada negara, setia kepada Tuhan, setia kepada gereja, setia kepada pasangan, setia kepada tempat di mana kita itu bekerja, ya, setia. Kadang ada orang-orang saya perhatikan bekerja di sebuah perusahaan, terima gaji dari perusahaan tersebut, tapi perusahaan itu dijelek-jelekkan, pemimpinnya dijelek-jelekkan, ya. Orang seperti ini artinya tidak setia. Ya. Saya punya kenalan bekerja di sebuah bank. Jangan sampai kalau bicara dengan dia, jangan sampai ada orang yang menjelekkan bank di mana dia bekerja. Dia akan membela mati-matian. Dan ternyata sikap yang seperti ini membawa dia terus sampai ke puncak. Dia sekarang menjadi pimpinan. Ya, jadi Tuhan menghargai kesetiaan kita. Bayangkan ada orang
menikah misalnya istrinya atau suaminya itu sering menjelek-jelekkan pasangannya kepada teman-temannya. Ya ketika ngumpul, ya pasangannya dijelek-jelekkan. Ini berbicara tentang ketidaksetiaan. Ya. Tidak usah berbicara tentang pengkhianatan. Kesetiaan itu akan membuat kita berbicara ya hal yang baik. Berbicara akan hal yang baik. Di dalam Alkitab ketika berbicara tentang kesetiaan Tuhan, maka kita berbicara tentang Allah yang berjanji dan Allah yang menepati. Artinya setia itu bahwa apa yang dikatakan sesuai dengan perkataan. Bayangkan kita mengatakan cinta kepada istri atau suami kita, tetapi di waktu yang bersamaan kepada orang lain kita menjelek-jelekkan. Ya. Bayangkan kita mengatakan setia kepada satu perusahaan, tetapi di waktu yang lain kepada orang yang lain kita menjelek-jelekkan. Bayangkan kita beribadah di satu gereja, tetapi ketika berbicara dengan jemaat lain kita menjelek-jelekkan gereja di mana kita bernaung. Ya. Ini adalah orang-orang yang tidak setia, hanya masalah waktu. Nanti akan terjadi perselingkuhan, akan terjadi perceraian, akan terjadi apa. Ya yang pasti pisah. Ya. Oleh karena itu kesetiaan itu penting. Nah, tidak ada kasih otomatis. Ya kita tidak usah bahas lagi. Tetapi kuncinya adalah tidak ada pengenalan akan Allah. Ya, tidak ada pengenalan akan Allah. Nah, orang yang tidak atau bangsa, orang yang tidak setia, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah, akan terlihat dari kehidupan sehari-harinya. Coba lihat di sini dikatakan hanya mengutuk, berbohong. Ini akibat dari tidak mengenal Allah, tidak hidup setia, tidak ada kasih. Di sini dikatakan hanya mengutuk. Berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sidang jemaat, kalau kita perhatikan ciri-ciri ayat yang kedua, bukankah agak cocok dengan bangsa kita? Mengutuk terus, mengutuk pemimpin, ya kan? Mengutuk Israel, apa yang tidak dikutuk di sini? Ya. Mengutuk, hanya mengutuk, berbohong. Oh sudah, dengan korupsi aja pasti berbohong. Tidak ada orang korupsi itu jujur, ya, tidak ada orang korupsi jujur, pasti bohong. Ya, membunuh, mencuri, ya, mencuri. Korupsi termasuk mencuri. Berzina akhirnya akan mendatangkan perceraian. Ingat yang Pak Camat, ya, Camat Pamekasan yang mengatakan dalam sebuah pertemuan, sampai bulan Juni tahun ini, sampai bulan Juni terjadi perceraian itu sekitar 700 orang, 700 pasangan bercerai. Ya. Padahal harinya berarti masih 150-an kira-kira kan. Sudah berarti tiap hari ada. Saya punya pembantu menikahkan anaknya. Dikatakan masih ngutang, beli sapi, motong sapi. Ya kan? Belum 3 bulan sudah cerai. Belum 3 bulan. Ya. Mantunya perempuan kerjanya hanya di kamar dengan HP. Jadi mau nyapu atau nyuci atau apapun, dia tidak pernah bantu. Kata pembantu saya, kata mertuanya, tidak masalah sih tidak bantu. Tapi masa anak saya makan aja tidak pernah disiapkan. Padahal masakan sudah ada, tapi kok tidak mau disiapkan. Dan kemudian ketika dia meninggalkan rumah itu, dia kembali ke orang tuanya. Dia pasang HP, dipasang status di HP-nya, itu luar biasa. Cerai memangnya takut.
Siapa takut loh. Loh ini perempuan, kalau yang laki kan masih wajar. Ini perempuan 3 bulan lagi. Ya. Anda lihat bahwa ini loh zaman kita. Ini zaman kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ingat, ketika tidak ada pengenalan Allah yang benar. Ya. Hal ini akan terjadi. Ya. Mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Kalau mau jujur, bukankah ciri-ciri ini ada di negara kita? Ya. Kita sering mendengar loh, dosa-dosa ini di negara kita. Dan ini yang Tuhan katakan penghukumannya. Sebab itu negeri ini akan berkabung. Ya, bukan hanya satu kota. Negeri ini akan berkabung. Dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Ini bencana seperti apa kalau sudah seperti ini? Ya. Ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Kecuali tsunami ataukah perang nuklir yang akan membuat ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Ya. Tetapi semua kemungkinan itu bisa terjadi. Karena Tuhan akan menghukumnya. Sidang jemaat, tidak mungkin kita akan menyesuaikan dengan pengajaran yang lagi ngetren sekarang. Yaitu bahwa Allah tidak akan menghukum. Yang dikatakan sebenarnya di dalam Alkitab bukan tidak menghukum. Bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya akan Tuhan tidak akan mengalami cawan murka Allah. Itulah sebenarnya. Cawan murka Allah ini berbicara apa? Nanti ketika 7 cawan itu dilemparkan, nah itu cawan murka Allah. Ya, 7 cawan murka Allah. Jadi 7 meterai, 7 sangkakala, terakhir 7 cawan murka Allah. Artinya bahwa setiap umat Tuhan yang menguduskan dirinya, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, 7 meterai masih mengalami, kita ada di bumi. 7 sangkakala, artinya 6 sangkakala kita masih ada di muka bumi. Sangkakala ke-7 dibunyikan, isinya 7 meterai. Di sana sebelum cawan ini dilemparkan, umat Tuhan yang sungguh-sungguh akan mengalami pengangkatan. Ya, ini yang disebut di dalam kitab Tesalonika bahwa kita tidak ditetapkan untuk menerima cawan murka Allah. Ya. Jadi kita harus mengerti hal itu, tetapi lihat akibat dosa. Akibat dosa dikatakan negeri ini akan berkabung. Seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Daripada tsunami, kelihatannya ini berbicara tentang perang besar. Ya. Kalau sudah dikatakan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Ini kan perang besar. Ya. Nah, ayat 4 mengatakan hanya janganlah ada orang mengadu, janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduan itu hai imam. Ya, bahwa fokus dari Tuhan sekarang itu para imam, bukan penduduk biasa yang sudah melakukan dosa-dosa itu. Ya, tetapi fokusnya adalah imam. Ayat 5. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Para imam, ya, para imam. Juga nabi akan tergelincir.
jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Ya. Bahwa lihat di sini bahwa imam itu bertanggung jawab kepada pengajaran. Nabi bertanggung jawab untuk meluruskan kesalahan dosa dari umat Tuhan. Imamnya tidak mengajarkan hal yang benar, dan ketika umat Tuhan melakukan dosa, para nabi diam saja, tidak menegur. Ya, tidak menegur. Dan ini yang mendatangkan penghukuman. Ya. Kalau kita lihat sekarang di dalam gereja kebanyakan, jarang loh kita menemukan nabi yang menegur dosa. Ya. Anda ingat seorang hamba Tuhan dulu, Ibu Indri Gautama. Setiap dia menyampaikan firman, itu teguran-teguran akan dosa yang begitu tajam, itu dia akan keluarkan. Sekarang, bahkan orang yang menyebut dirinya dan diakui juga sebagai nabi, jarang loh menegur dosa. Kita itu sangat melenceng jauh. Karena kita hanya mengenal dan menyebut seseorang nabi kalau dia bernubuat. Padahal nabi itu bukan ciri utamanya, bukan bernubuat. Nabi ciri utamanya adalah menegur dosa jemaat tanpa kompromi. Itu nabi. Ya. Sehingga otomatis pelayanannya akan banyak membuat orang tersinggung. Tetapi sekarang kita melihat orang yang mengaku nabi dan diakui sebagai nabi, mereka hanya bernubuat. Dan nubuatannya juga tidak jauh dari hal-hal yang jasmani lagi. Padahal Alkitab katakan bahwa semua karunia itu diperuntukkan untuk membangun umat Allah. Kata membangun itu fokus kepada hal-hal rohani. Membangun. Ya. Ketika satu saat Pak Mutu datang dan ketemu dengan saya, dia katakan begini, Pak Yusa, sudah lama tidak puasa ya? Dan saya kata, iya Pak, saya sibuk, saya bilang. Puasa ya. Nah, lihat di sini. Ini pelayanan Nabi seperti ini. Kita menemukan pelayanan Nabi yang mengatakan di gereja ini ada beberapa orang yang akan Tuhan berkati, dan Anda harus dengan iman mempersembahkan persembahan $2.000. Siapa yang mempersembahkan $2.000 bukan diambil untuk saya, tetapi untuk gereja ini. Dia bilang, kelihatannya baik kan? Tetapi kan Anda perhatikan, dengan dia mengatakan bukan untuk saya tapi untuk gereja ini, dia akan diundang terus oleh gereja setempat. Tetap aja untungnya di dia. Tetapi lihat kembali, kalau orang tidak mengenal Allah, wah ini luar biasa mungkin. Tetapi lihat, Allah tidak pandang bulu. Dia tidak membeda-bedakan orang. Kalau memang dia mau memberkati, kenapa harus dengan $2.000 yang harus dipersembahkan? Kan kasihan, $2.000 itu banyak loh. Anda buat beli dawet, renang Anda, bukan hanya minum. Kalau persyaratannya untuk diberkati Tuhan harus $2.000, ini Tuhannya kan aneh kan? Berarti yang miskin tidak ada kesempatan untuk nuai dan diberkati Tuhan berlimpah. Nah tapi Nabi model seperti ini loh yang sekarang memenuhi banyak gereja. Sehingga jangan aneh, mulai dulu Tuhan sudah katakan begini, engkau
ini para imam akan tergelincir jatuh pada siang hari. Ya, kalau malam wajar tergelincir jatuh, gelap. Tetapi ini di siang hari loh. Di siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Apa hubungannya dengan ibu? Anda perhatikan. Apakah ini berbicara tentang di mana dia bernaung dan dihasilkan? Apakah ini berbicara tentang denominasi yang akan menghasilkan, melahirkan hamba-hamba Tuhan ini? Atau apa? Saya tidak akan masuk lebih dalam tentang ibu ini. Tetapi mari kita lihat ayat yang ke-6 sekarang. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Tuhan tidak mengenal Allah? Di sini dikatakan karena engkaulah para imam yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Karena para imam tidak berusaha mengenal Allah dan mengajarkan pengenalan Allah ini kepada umat Tuhan. Ya. Banyak sekarang hamba Tuhan itu tidak mengenal Allah secara sungguh-sungguh. Anda bisa bayangkan mereka menyampaikan firman hanya dari buku yang mereka baca. Tanpa punya pengenalan, pengalaman dengan Tuhan. Mereka berbicara tentang kelimpahan karena mereka belajar tentang kelimpahan dari buku, sebuah buku mungkin. Anak seorang hamba Tuhan mega church belajar atau mengajar tentang sangkal diri, pikul salib. Harus merangkak dari nol. Loh, dia anak pendeta yang uangnya miliaran bahkan triliun. Jangan kaget kalau saya katakan pendeta uangnya triliun. Itu banyak di Indonesia. Banyak. Ya. Nah, bayangkan anak yang dari kecil tidak pernah menderita, tidak pernah kekurangan. Sekarang mengajar tentang hidup menderita bagi Kristus. Sidang jemaat. Bahwa ini bukan pengenalan akan Tuhan. Ini ilmu pengetahuan. Ini hanya enak didengar. Tidak akan mengimpartasikan pengurapan. Nah, saya kembali mau katakan. Dan ini pun sekarang sudah marah. Orang-orang yang tidak pernah dari nol atau dinolkan oleh Tuhan. Tiba-tiba berdiri di mimbar dan mengajar. Mereka tidak pernah mengenal Tuhan loh melalui pengalaman. Mereka hanya belajar dari buku. Mereka hanya mendengarkan khotbah. Mereka tidak pernah tahu tentang apa yang mereka katakan. Mereka tidak pernah mengalami. Ya. Pernahkah mereka hidup tanpa uang dan kemudian berdoa kepada Tuhan? Ketika dalam hidup dan mati, mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kirim dengan cara Tuhan yang tidak masuk akal. Tiba-tiba kita mempunyai uang dan diberkati. Pernahkah mereka mempunyai penyakit demi penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan? Dan kemudian ketika mereka berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Pernahkah? Kalau mereka tidak pernah mengalami hal itu dan mereka mengajarkan tentang hal seperti itu. Ini namanya ilmu pengetahuan. Ya.
Dan kita mempunyai banyak orang sekarang yang seperti itu. Ya. Sehingga jangan heran kita mempunyai gereja yang besar, tetapi minim kuasa. Kita mempunyai gereja besar, tetapi hadirat Tuhan jarang dimanifestasikan. Kita mempunyai gereja yang besar dengan semua peralatan yang canggih, orang-orang yang ahli. Dan jangan heran kalau bahkan pelayan-pelayan Tuhan pun satu dengan yang lain seringkali terjadi perselingkuhan. Sehingga gereja di mana tidak ada kekudusan, hadirat Tuhan tidak akan dimanifestasikan. Hadirat Tuhan tidak akan dimanifestasikan. Beberapa orang bertemu dengan saya dan mengatakan takut untuk melayani pelepasan, untuk mengusir setan. Dan ini sudah dikategorikan hamba Tuhan. Takut. Kenapa harus takut? Karena sebenarnya setiap hamba Tuhan mengetahui satu kebenaran ini. Tanpa kekudusan, kita rentan mendapat serangan balik dari setan. Sebenarnya itu. Jadi ketika ada hamba Tuhan mengatakan, saya takut, tidak berani mengusir setan. Pasti karena dia sendiri sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres ya, dalam hidupnya. Sehingga dia akan terbuka dengan serangan roh jahat. Anda ingat ketika dulu kita sering mengundang hamba-hamba Tuhan yang dengan karunia kenabian? Tahukah Anda bahwa apa yang saya lakukan sebelum hamba Tuhan itu datang, sebisa mungkin saya mengingat semua dosa saya, semua kelemahan, supaya jangan sampai saya ditunjuk di depan jemaat. Ya. Bahwa kebenaran ini ketika diterapkan di dalam hubungannya dengan setan, setan kan tahu apa yang sudah kita lakukan, semua kelemahan kita. Dan itu menjadi pintu yang sah terbuka di mana setan bisa masuk menyerang kita. Nah, kembali kepada masalah ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Tuhan tidak mengenal Allah? Dikatakan karena para imam yang menolak pengenalan itu. Bahwa imam sendiri tidak mengajarkan tentang pengenalan Allah yang benar. Dan para imam juga yang menolak hamba Tuhan yang akan mengajar tentang pengenalan akan Allah. Ini. Sehingga umat Tuhan tidak mengenal. Jangan heran kembali bahwa ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang tanda kutip keras, itu tidak akan mendapat bagian di sebuah gereja besar. Dia tidak akan diundang. Kenapa? Yang datang kan umat Tuhan yang terhormat semua. Kalau sampai tersinggung bagaimana? Ini bukan masalah jiwa, ini masalah uang. Iya kan? Jujur. Ini bukan masalah jiwa, ini masalah uang. Jiwa itu urusannya Tuhan, uang urusannya pendeta, iya kan? Ya. Seorang hamba Tuhan mengatakan kepada hamba Tuhan yang khotbah dengan keras, kamu tahu seberapa susahnya saya membangun gereja ini menjadi gereja besar. Dan sekarang dengan khotbahmu kamu mau menghancurkan jemaat ini. Dan sisa 2 atau 3 pelayanan di tahun itu semuanya dibatalkan. Sidang jemaat. Kenapa? Karena para imam menolak pengenalan akan Allah. Dan dia juga tidak mengizinkan hamba Tuhan yang lain mengajarkan pengenalan Allah kepada umat yang dipimpinnya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata binasa
ini kan juga berbicara tentang keselamatan jiwa kan. Artinya umat Tuhan bukan hanya menderita di muka bumi, bukan hanya mati secara jasmani, tetapi manusia rohnya pun mati, masuk ke neraka. Ketika berbicara tentang binasa, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah para imam yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ada orang yang tetap bertitel sebagai pendeta, tetapi sungguh-sungguhkah dia masih diakui sebagai imam oleh Tuhan? Sekarang waktunya, ini musim pemilu di Indonesia. Anda lihat ya, banyak pendeta yang ikut politik praktis. Padahal itu tidak diizinkan. Pendeta urusannya dengan hal yang rohani, bukan politik. Ya. Saya punya buku dari seorang hamba Tuhan yang sangat bagus. Ya. Dia pendatang di Ukraina dan membangun gereja. Dan banyak petinggi-petinggi nasional itu adalah jemaatnya. Dia katakan, gereja harus berpolitik. Karena kalau gereja tidak berpolitik, siapa yang akan menyuarakan kebenaran Allah di pemerintahan? Dan itu diajarkan, kelihatannya bagus. Dia juga mengadakan berkali-kali setiap tahun, berapa kali mengadakan karnaval, kan jemaatnya puluhan ribu. Tetapi pada akhirnya, hamba Tuhan ini tetap juga jatuh dalam perzinahan. Kenapa? Dari awal pernyataannya bahwa gereja harus berpolitik, lihat bahwa kesalahan yang satu akan membawa kepada kesalahan yang lain. Ya. Saya baca buku-bukunya dan hampir semua bukunya pokok yang sudah diterjemahkan, kalau saya ketemu saya beli. Kenapa? Pengajarannya bagus. Hanya satu yang saya perhatikan, bahwa dia mengatakan gereja harus berpolitik dan itu adalah akar di mana akhirnya dia jatuh kepada dosa yang tidak terampuni. Ya. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Yang penting itu menjadi imam Allah. Bukan hanya sekadar imam di sebuah gereja, imam dari denominasi, imam dari manusia. Yang terpenting itu menjadi imam Allah, diakui oleh Allah sebagai imamnya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Para imam, kalau sampai Tuhan melupakan anak-anaknya itu kan parah. Tetapi saya mau masuk lebih lagi. Kalau sudah berbicara anak-anak, berarti ada orang tua. Sidang jemaat. Betapa pentingnya kita sebagai orang tua itu tidak melupakan pengajaran dari Allah kita. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan pengajaran dari Tuhan, pengajaran yang benar, maka Tuhan bertanggung jawab untuk mengingat anak-anak kita. Kan seringkali ada orang tua itu kepikiran begini tuh, anakku tidak mapan. Nanti kalau aku mati bagaimana? Kira-kira bagaimana? Selama kita itu berpegang pada pengajaran firman Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan melupakan anak-anak kita. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan akan mengingat anak kita sampai 1000 keturunan, 1000 angkatan. Itu kesetiaan Tuhan. Tetapi tanggung jawab dari kita sebagai orang tua adalah kita mempelajari firman Tuhan dan jangan melupakannya. Kalau mau digabung dengan ayat-ayat yang lain, renungkan, perkatakan. Jangan lupa memperkatakan firman ini. Ya kan?
Karena kalau lupa tidak mungkin bisa memperkatakan. Ya kan? Oleh karena itu belajar ingat. Ingat. Ya. Belajar mengingat. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Para imam yang melupakan pengajaran dari Tuhan, maka jemaatnya yang dipimpin akan dilupakan Tuhan. Orang tua yang melupakan pengajaran dari Tuhan, anak-anaknya juga akan dilupakan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita lihat di sini kebenarannya. Bahwa ini akhir zaman. Hati-hati, seharusnya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin banyak hal yang harus kita tinggalkan. Supaya kita itu puas hanya dengan Tuhan. Tidak mungkin kita tetap dengan segala kesukaan kita di dunia ini sekaligus kita akan puas dengan Tuhan. Tidak mungkin. Anda harus memilih salah satunya. Sayangnya banyak orang sebenarnya tidak percaya bahwa bumi dan segala isinya itu akan dilenyapkan. Buktinya kita mengejar segala sesuatu yang ada di muka bumi ini seakan-akan itu tidak akan lenyap. Sedangkan yang kekal, yang tidak akan lenyap, ya kita tidak pernah kejar. Bahkan sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Bukankah ini berbahaya? Ya. Pada akhirnya pengenalan akan Tuhan melebihi segala-galanya. Baiklah dengan keadaan yang sangat mungkin tidak berani kita pikirkan dan tidak mau kita percayai. Tetapi saya mau katakan begini. Bahkan tidak memiliki apa-apa di muka bumi. Asal memiliki Tuhan, itu jauh lebih baik. Daripada kita memiliki segalanya di muka bumi. Dan kita tidak memiliki Tuhan. Ya. Tetapi pernyataan ini sedikit sekali orang yang berani mempercayainya. Bagi mereka Tuhan tidak nyata, barang-barang di dunia lebih nyata. Tetapi ingat, Alkitab katakan, apa yang ada di muka bumi ini berasal dari apa yang tidak kelihatan di muka bumi. Ya, itu kebenarannya. Bahwa kalau Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak menyampaikan suara firman yang tidak kelihatan juga, maka yang kelihatan sekarang ini tidak pernah ada. Dan kalau ada sumber, kenapa kita tidak mencari sumbernya? Ya. Ayat yang ke-7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Sidang jemaat. Kalau umat Tuhan tidak diajar pengenalan akan Tuhan yang benar, bisa bertambah jumlahnya? Bisa. Bisa bertambah. Ya. Tetapi lihat, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Ada gereja semakin besar. Dan ternyata semakin banyak aktivitasnya. Olahraga bersama, makan bersama. Ya. Baik. Tetapi ingat loh. Itu tidak ada pengaruhnya untuk kemajuan kerohanian loh. Kalau sampai kita mengikat, bukan roh mereka yang terikat, tetapi jasmani mereka yang terikat, ada yang salah dengan pengajaran. Sidang jemaat, ada yang salah dengan pengajaran.
Seharusnya roh kita yang terikat sehingga walaupun kita tidak ketemu, ketika salah satu ada yang mengalami masalah, roh kita itu bisa nangkep. Sehingga walaupun kita tidak ketemu, kita bisa merasakan si A ada masalah. Aku harus berdoa dan berdoa. Ingat Paulus katakan, sekalipun secara jasmani aku tidak hadir, rohku hadir. Dia bisa tahu. Nah, ini loh pengenalan akan Tuhan yang benar ini seperti ini. Roh kita itu terikat. Ketika ada salah satu yang mengalami masalah, kita bisa merasakan. Itu namanya terikat, itu namanya bertumbuh bersama seperti itu. Ya. Seringkali kita hanya fokus kepada yang jasmani. Semakin banyak kegiatan secara jasmani. Oh itu kan untuk mempersatukan Pak. Percayalah yang jasmani itu tidak kekal. Bahkan Anda bisa bayangkan kalau satu grup misalnya makan-makan. Kalau sampai ada yang kelupaan di satu saat tidak diundang. Itu akan jadi masalah. Ya, itu akan jadi masalah. Ya. Nah, yuk kita lihat. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Pertambahan jemaat pun kalau tidak diawali dan disertai dengan pengajaran yang benar, pengenalan akan Tuhan itu tidak jadi baiknya loh. Tidak jadi baiknya. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Sidang jemaat. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Ya. Dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Di sini kita lihat bahwa imam tidak berani menegur. Imam juga tidak mengajarkan yang benar. Yang penting jemaatnya itu pekerjaannya semakin diperluas, semakin meningkat. Persembahannya lancar kepada imam, beres sudah. Itu yang dia. Sidang jemaat, jangan bermain-main dengan dosa. Ada hamba Tuhan yang berdoa untuk satu jemaatnya dan hamba Tuhan itu kemudian mempunyai anak karena doa hamba Tuhan ini. Dan anak itu diangkat menjadi anaknya. Tetapi ingat, jemaatnya adalah seorang mafia. Dan kalau jemaatnya ini pergi ke Amerika, maka hamba Tuhannya ini juga diajak bareng. Ya. Anaknya mafia ini sekarang diangkat jadi anak angkat. Semakin kaya. Tetapi bertahun-tahun kok pekerjaannya yang punya diskotik itu kok tidak nutup-nutup ya. Tapi si pemilik dan hamba Tuhan ini bisa akrab bareng. Apakah hamba Tuhan itu tidak negor? Sehingga sampai satu saat anak angkatnya ketika akan menikah. Kemudian dengan histeris mengatakan, aku tidak mau diberkati hamba Tuhan itu. Dan ternyata anak angkatnya sendiri pun hasil dari hamba Tuhan ini berdoa minta kepada Tuhan. Itu pun dilecehkan. Perhatikan di sini bahwa dosa yang dibiarkan akan melahirkan dosa yang lain. Bahwa kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Bahwa di sini dikatakan, mereka para imam mendapat rezeki dari dosa umatku. Artinya apa? Para imam tidak berani menegur. Ini pekerjaan yang salah. Ini tidak boleh. Karena kalau itu ditegur, mereka tidak akan memberikan persembahan lagi. Sidang jemaat. Dan bukankah hal ini juga banyak di zaman kita sekarang ini?
Dikatakan di sini sampai dalam taraf ini loh, bukan menegur, bahkan dikatakan dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Kalau dengan kesalahannya mendapatkan banyak uang, kalau dengan banyak uang akhirnya sebagian mengalir kepada imam, kenapa tidak? Ini loh yang terjadi. Dan bagaimana kita melihat di zaman Yesus, kemudian Yesus itu begitu marah di bait Allah. Ketika para imam mengizinkan rumah Allah beralih fungsi dari rumah penyembahan menjadi rumah perdagangan, Yesus marah. Yesus marah. Apakah banyak yang terjadi seperti ini juga di zaman kita? Oh banyak. Banyak. Ya. Ayat 9. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Bahwa Tuhan akan memberikan penghukuman bagi orang-orang yang tidak mengenal akan Allah dan tidak diajar dan tidak mau diajar tentang pengenalan akan Allah. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dikatakan. Dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Ini penghukuman Tuhan. Ayat 10. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Ya. Mereka makan tetapi tidak menjadi kenyang. Secara sederhananya ini kalau kita rangkum itu berbicara mereka tidak akan pernah sampai dalam taraf puas. Ya. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Bersundal tapi tidak menjadi banyak. Apakah ini berkaitan dengan pengguguran anak? Mereka bersundal ketika hamil digugurkan. Dan luar biasanya secara alam roh. Bahwa sebenarnya anak kalau zaman Israel. Umat Tuhan atau bahkan bangsa yang menyembah Dewa Kamos. Itu mempersembahkan anak mereka. Mereka anaknya dibakar, dipersembahkan pada Dewa Kamos. Nah di zaman modern ini sebenarnya dikatakan Dewa Kamos tetap menerima persembahan. Yaitu persembahan anak-anak melalui anak-anak bayi yang digugurkan. Itu secara alam roh sebenarnya dikatakan itu kita sedang mempersembahkan persembahan kepada Dewa Kamos. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa di sini betapa mengerikan. Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak. Mereka sudah berjinah, dilanjutkan dengan pembunuhan, ya kan? Sehingga tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Ini orang yang mengeraskan hati. Meninggalkan Tuhan. Pada akhirnya kan kita itu akan diperhadapkan pada pilihan kan. Apakah kita tetap akan berpegang pada dosa ini, tidak mau meninggalkan dosa ini. Dan rela meninggalkan Tuhan. Karena Anda sampai nantinya setiap kita akan diperhadapkan pada satu pilihan. Dari dua hal kita harus memilih satu, tidak bisa dua-duanya. Ya. Meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Ya. Artinya apa? Lihat bahwa Tuhan menghukum umat atau bangsa yang tidak menerima pengajaran tentang pengenalan akan Tuhan dengan benar. Dikatakan mereka tidak akan puas. Mereka akan hidup dalam persundalan. Mereka akan membunuh bayi-bayi, digugurkan. Dan mereka bahkan meninggalkan Tuhan. Ayat 11 ditambahkan, mereka akan menjadi pemabuk. Ya, Kitab Amsal mengatakan celakalah orang yang menjadi ahli mencampur minuman. Ya.
Padahal itu pekerjaan kan. Ya. Anda sambil muter-muter kan, yang seperti itu, kitab Amsal sudah nyebutkan, celakalah orang yang seperti itu. Ya. Nah, di sini orang yang mabuk. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Bahwa mabuk, ingat itu dosa. Ya. Umatku bertanya kepada pohonnya. Ini tentang penyembahan berhala. Umatku bertanya kepada pohonnya. Dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Ini berbicara tentang perdukunan. Anda lihat bahwa ketika kita tidak mendapatkan pengajaran yang benar, kita akan melakukan dosa demi dosa, dosa demi dosa. Dan bahkan kita mungkin tidak menyadari loh bahwa itu adalah dosa. Atau kita tahu dosa tetapi tidak ada remnya. Tanpa pengajaran tidak ada remnya. Ya. Nah, yang kita harus perhatikan ini yang sangat mengerikan. Bahwa sebab roh perjinahan menyesatkan mereka. Dan mereka berjinah meninggalkan Allah mereka. Dari semua dosa, persundalan, ya kan, pembunuhan, mabuk, itu dikatakan karena mereka sudah dikuasai roh perjinahan yang menyesatkan mereka. Mereka meninggalkan Tuhan. Bahwa ketika mereka sudah meninggalkan Allah mereka, maka roh yang lain, yaitu roh perjinahan, akan masuk menguasai mereka. Selama roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita tidak bisa sepenuhnya dikuasai oleh roh jahat. Ya, ingat, sepenuhnya saya katakan. Kenapa? Karena roh Allah itu tinggal di dalam roh kita. Minimal roh kita tidak bisa dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat tapi bisa menyerang, bisa tinggal di dalam jiwa kita atau di dalam tubuh kita. Seperti yang saya katakan, ada orang yang minta doa, tangannya bisa gerak-gerak sendiri, ya. Itu tubuhnya dikuasai. Ya. Tubuhnya dikuasai, bisa mendengar suara-suara, jiwanya dikuasai. Tetapi kok masih ke gereja, kok masih ingat untuk berdoa? Karena rohnya tidak dikuasai. Selama dia tidak menyangkal imannya, maka roh Tuhan tetap tinggal di dalam rohnya. Supaya jiwanya tidak diserang dan dikuasai setan, maka jiwanya harus diisi dan diperbarui oleh firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu juga dikatakan kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Supaya tubuh kita terlatih untuk bergerak bersama Tuhan. Lidah kita memperkatakan firman. Tangan kita diangkat untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan. Ini supaya tubuh kita tidak dikuasai roh jahat. Tubuh kita pun harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi separah-parahnya orang Kristen diserang roh jahat hanya bisa menyerang jiwa dan tubuh. Roh tidak bisa. Karena di dalam roh kita ada roh Allah yang tinggal. Tidak mungkin kan roh Allah tinggal bersama roh jahat. Tidak mungkin. Ya. Nah, kita lanjutkan. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit. Di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Artinya dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa ketika kita hidup dalam perzinahan, satu kali itu dosa. Ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali itu merupakan izin
undangan terhadap roh perzinahan yang masuk. Nah, kalau sudah roh perzinahan masuk, engkau akan meninggalkan Tuhan. Engkau akan menganggap biasa dosa-dosa itu. Ingat, orang yang merokok, pertama kali orang merokok, itu bukan karena dia mendengar setan berbicara, kamu ngerokok supaya tambah gagah. Nah, mereka merokok atas kemauan mereka sendiri. Seharusnya kalau atas kemauan mereka sendiri, mereka bisa berhenti kapan aja kan? Tetapi buktinya Anda melihat setelah bertahun-tahun, ketika ada orang, sahabat, orang tuanya, ya kan, bahkan istrinya mungkin, suaminya mungkin, ya, mengatakan cobalah berhenti ngerokok. Maunya sih berhenti, tapi tidak bisa. Nah, kalau Anda sudah mendengar kata itu, berarti kan ada kekuatan lain sudah. Dan beberapa kali saya mengusir roh nikotin atas orang yang merokok. Dan itu mereka pasti keluarnya roh jahat melalui batuk. Dan seluruh ruangan itu dipenuhi dengan bau rokok yang tidak enak. Bukan hanya asap rokok seperti yang biasa kita. Itu begitu kentalnya, tidak enak. Ya. Dan setelah itu bebas. Artinya lihat, awalnya kita berbuat dosa. Jangan sedikit-sedikit, oh ini roh jahat yang buat aku dosa. Ketika kita berbuat dosa pertama kali, itu adalah pilihan kita kok. Itu adalah kemauan kita sendiri. Tetapi ketika kita mengulang lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, nah di sana adalah izin bagi roh jahat untuk masuk. Di sanalah nanti kita mau rokok, mau perzinahan, Anda akan mengatakan mau pornografi, mau mencuri, Anda akan bertemu dengan kata-kata inginnya bebas, tapi tidak bisa. Kenalan saya di Surabaya, saya pimpin dia juga dalam pengenalan akan Tuhan. Pada akhirnya dia katakan begini, Pak Yusa, doakan saya. Apanya yang perlu didoakan? Saya percaya saya butuh pelepasan. Kenapa? Saya ini walaupun bisa dikatakan kaya, tapi saya perhatikan dari papa saya, adik saya. Setiap ada masalah keuangan sedikit aja, yang diingat adalah minjem uang. Pinjem uang. Lu padahal hanya masalah sedikit aja, langsung pinjem uang. Saya merasa ini tidak beres. Dan itu dari papa saya. Saya, adik saya juga seperti itu. Pokok ada masalah sedikit, langsung pinjem uang. Dan sungguh, saya melayani dia, saya mengusir roh yang suka meminjam itu. Dan dia dilepaskan. Anda mungkin mengatakan aneh, iya. Memang aneh. Pertama kali Anda meminjam uang, ingat, roh jahat tidak ikut campur. Tetapi ketika Anda lihat dalam perjalanan hidup Anda, sedikit-sedikit pemecahannya pinjam uang, di sanalah sebenarnya Anda sudah terikat dengan roh jahat. Anda butuh pelepasan. Anda butuh kuasa Tuhan. Ayat yang ke-14 mengatakan, Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Lihat, umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Sundal-sundal bakti itu adalah di zaman Alkitab ini, bahwa setiap kuil-kuil penyembahan berhala itu, mereka menyediakan perempuan-perempuan. Jadi yang menyembah dewa mereka nanti ada kegiatan dalam penyembahan itu adalah pesta seks. Sundal-sundal bakti ini para imam perempuan yang akan melayani jemaat itu loh. Ya, itu yang disebut sundal-sundal bakti. Tetapi Anda perhatikan, umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Ayat ini kalau kita perhatikan, enak ya, berzina tidak dihukum.
Tetapi ini adalah murka Allah yang sudah terakhir. Artinya kita sudah tidak dipedulikan Tuhan loh. Anda pernah mendengar cerita anak yang terlibat narkoba, nyuri uang segala macam, ya kan, nyuri TV dijual. Kemudian awalnya orang tuanya kan marah. Marah. Akhirnya sudah pergi-pergi. Bahkan ketika anaknya pun ada di rumah, orang tuanya tidak mau ngomong, tidak mau negor, tidak mau apa. Ini loh, ketika sudah sampai dalam level seperti itu, jangan berpikir, puji Tuhan. Akhirnya Tuhan sadar, tidak menghukum saya. Loh bukan seperti itu. Kita sudah tidak diperdulikan lagi oleh Tuhan. Itu seperti orang tua sudah tidak peduli pada anak-anaknya. Ya. Sudah dikasih tahu tidak mau nurut. Ya sudah terserah. Nah, itu bukan tindakan kasih loh. Itu tindakan kemarahan yang besar. Ya. Kita harus mengerti hal ini. Bahwa ketika kita melakukan dosa, dan seakan-akan Tuhan tidak menegur lagi. Tuhan juga tidak berbicara lagi melalui hamba-hamba Tuhannya untuk mengingatkan kita. Berarti Anda sudah dibuang oleh Tuhan. Ya. Umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini bersinah hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Ini loh yang Tuhan katakan. Ya pada akhirnya, kalau Anda berdosa, jangan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dosamu. Sudahlah, Anda mati-mati sendiri. Kan seperti itu kasarannya. Udah usah ngajak orang lain mati bersama. Ya. Jangan pergi ke Gilgal, jangan sok rohani. Gilgal itu berbicara tentang umat perjanjian, tempat di mana bangsa Israel itu disunat. Ya. Artinya ini tempat kudus. Ya, sudahlah kalau berdosa, enggak usah sok rohani, kan gitu. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awan. Dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Enggak usah bawa-bawa Tuhan. Ya. Seringkali ketika kita ditegur, kemudian kita katakan, jangan menghakimi. Tuhan aja enggak menghakimi. Loh. Kata siapa Tuhan tidak menghakimi? Buktinya neraka sudah disiapkan. Ya kan? Sebab Israel degil, seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka? Lihat ini. Ketika Tuhan sudah membuang, perhatikan. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala. Perhatikan kata-kata Tuhan. Biarkanlah dia. Ini sangat menakutkan. Biarkanlah dia. Berapa banyak orang ketika mulai meninggalkan Tuhan, awal meninggalkan Tuhan, hati nuraninya di mana Roh Kudus ada, itu berbicara. Mengingatkan dia. Tetapi kita maksa. Allah Tuhan ngerti kok. Ini kan untuk tambahan. Ini kan untuk ini. Tuhan ngerti. Dan kemudian Anda akan sampai dalam taraf. Biarkanlah dia. Biarkan dalam dosanya. Biarkan dia meninggalkan aku, kata Tuhan. Tidak masalah, biarkan. Persepakatan para pemabuk. Mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Lihat, ingat loh, orang mabuk itu tidak akan mendatangkan kemuliaan. Gagah ya, 10 botol tidak mabuk. Toh akhirnya mabuk, ketika mabuk bukankah mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Dengan kata-katanya yang melantur, yang apa tindakannya. Ya kan? Mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Nah kalau kita perhatikan sampai pasal yang kelima. Saya ingin kita hanya membaca satu ayat saja. Sebagai ayat penutup, ayat yang keempat. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Lihat perbuatan-perbuatan dosa mereka yang kita sudah bahas. Tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab
roh perjinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Ini loh penyebabnya. Kenapa orang kemudian tidak bertobat lagi? Karena mereka masih mau mempertahankan. Mereka tetap mau melakukan ini. Tapi di sisi lain mereka ingin juga beribadah. Ketika diperhadapkan, tidak bisa pilih salah satu. Akhirnya mereka akan terikat di perbuatan ini. Kenapa? Karena ada roh di sini dikatakan. Sebab roh perjinahan ada di antara mereka. Saya mau bebas, tapi tidak bisa. Saya mau berhenti merokok, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena ada roh. Ketika Anda sampai dalam taraf mengatakan Anda tidak bisa untuk melakukan firman Tuhan. Di titik itu ada roh jahat yang menguasai. Karena kalau memang dari awal ini adalah keputusan kita dan tetap berdasarkan dan ini ketika kita bertobat pun nanti ini adalah masalah keputusan kita. Gampang kok urusannya. Tetapi kalau sudah mengatakan tidak bisa, ada roh jahat. Ya, ada roh jahat. Kenapa ada orang-orang yang ingin beribadah tapi tidak mau beribadah? Ada roh jahat. Bahkan ada yang saya ceritakan dalam sebuah retreat. Roh jahatnya bisa tahu bahwa saya akan mengadakan pelepasan. Sehingga sebelum season itu dia berkatakan kepada pendetanya, saya mau pulang. Saya tidak mau ngikut season ini. Dan pendetanya katakan, ayolah harus ikut. Enggak, saya mau pulang. Dan sementara saya menyampaikan firman Tuhan. Perempuan ini sudah manifest terlebih dahulu. Belum didoakan. Lihat bahwa ada roh. Apakah orang berzina itu ingin dilepaskan? Kalau mau jujur, mereka ingin. Tetapi tidak bisa. Dan alasannya nanti sudah punya anak, sudah kandung. Tetapi ingat, bukan itu sebenarnya. Yang terpenting adalah rohnya sudah terikat oleh roh jahat. Ya. Kenapa ada orang yang sebenarnya ingin pergi ke gereja, tapi selalu merasa tidak layak? Nantilah kalau saya sudah tua, nanti kalau sudah saya tidak ngerokok. Lu justru waktu ngerokok Anda harus ke gereja supaya mendengarkan firman. Firman akan melepaskan kita. Tetapi setan mengatakan nanti. Lu kalau sudah suci tidak usah ke gereja. Ya kan? Tidak usah. Justru karena mereka seperti itu mereka harus datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan melepaskan. Kenapa mereka tidak mau datang? Karena ada roh jahat yang mengikatnya. Oleh karena itu, mari betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang kita putuskan sendiri untuk dilakukan. Tetapi setelah itu dosa selanjutnya membuka jalan bagi roh jahat. Sehingga kita ingin bertobat tapi tidak bisa. Sehingga pada akhirnya Tuhan katakan, sudah biarkan. Biarkan. Tidak usah ditegur, tidak usah apa, biarkan. Mungkin orang yang tidak mengerti kata, nah akhirnya Tuhan maklum. Bukan. Kita sudah dibiarkan, kita sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, akhir zaman. Ayo kita berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo bawa semua keluarga kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Doakan. Selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu. Beberapa kejadian sudah membuat kita harus hati-hati. Perang Israel-Palestina yang merambat berbagai negara juga mulai ikut. Ya. Pemilu di Indonesia yang kelihatannya akan ramai. Dan hal-hal yang tidak masuk akal pun terjadi, keputusan demi keputusan yang tidak masuk akal terjadi. Seperti Alkitab katakan, ketika orang-orang memuja-muja Yesus atas perbuatannya yang ajaib. Dikatakan, tetapi Yesus tidak mau mempercayakan dirinya pada mereka. Karena Yesus kenal mereka.
Artinya banyak hal yang tidak terduga terjadi loh. Orang yang memuja-muja Yesus, apakah mereka juga yang berteriak salibkan dia pada akhirnya. Sehingga Alkitab katakan Yesus tidak mau mempercayakan dirinya pada mereka. Keadaan di sekeliling kita tidak bisa kita percaya sungguh-sungguh. Hanya Tuhan yang bisa kita percaya. Hanya berlindung kepada Tuhan. Di mana Tuhan setia dan Tuhan akan menolong kita senantiasa. Kiranya kita semua mengenal Tuhan melalui pengalaman, melalui pengajaran yang benar, dan kita semakin melekat kepada Tuhan di akhir zaman. Tuhan memberkati.